Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, untuk lebih bermanfaatnya pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh ketua kelas kita. Mulyadi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Andaku semua, apakah hari ini hadir semua? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Dan siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Adi bisa? Iya. Meta bagus. Tentang norma. Norma itu apa? Siapa yang bisa? Silakan. Aturan, Pak. Aturan. Bagus. 100 untuk Lisda. Ada berapa norma itu? Ada 4, Pak. Ada 4. 1 ada norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma hukum. Kalau berbicara kita tentang norma agama, tentu aturan yang mengikat seseorang itu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, di sini ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian menyebarkan agama Islam, tentu ada perintah dan larangan terhadap agama Islam itu. Perintah agama Islam tentu yang pertama ketika itu zaman jahilah dihentikannya umat berhala, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, maka ketika itu ada muncul yang namanya ketidaksenangan dari orang kafir Quraisy ketika itu, maka timbullah beberapa ancaman, tekanan, pembiokotan Nabi Muhammad. Maka di sanalah ketika itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu. Nah, inilah topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Umur berapa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul? 40 tahun, Pak. 40, Pak. Bagus. Adi yang pertama. 100 untuk Adi. Ya, kemudian ya. Yang kedua siapa nama ayah? Abdullah, Pak. Iya, Abdullah. Bagus. Kemudian nama ibu Aminah. Jadi karena sudah kalian mengetahui, tentunya hari ini kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, anandaku semua bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah itu. Kemudian Wasallam ke kota Madinah itu. Dan kita kemudian sudah Pak bagi kelompok antara kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A kemarin sudah Pak tentukan, yaitunya yang pertama Yuliza, kemudian Meta, dan yang kelima Eva. Kemudian untuk kelompok B itu Adi, kemudian yang kedua itu pembagian kelompok. Kemudian sudah dijelaskan dalam WA grup kemarin itu sesuai dengan pembelajaran kita, untuk kelompok 1 itu mencari dan menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke kota Madinah itu. Kemudian untuk kelompok 2 bisa Adi sebagai ketua. Silakan sudah Pak bagikan LKPD untuk pengerjaan ke hasil kelompoknya. Untuk itu silakan kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok A, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Yang pertama, turunnya perintah Allah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Dan yang kedua, tekanan Nabi mau dibunuh. Yang ketiga, desak Nabi agar pindah ke Madinah dengan menjamin keselamatan Nabi Muhammad dan penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam rindu akan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, Pak. Ya, Itu bagus. hasilnya. Untuk kelompok yang pertama, apakah dari kelompok B ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan dari kelompok A? Silakan. Kalau tidak, silakan Adi untuk menyampaikan hasil kelompok B. Baik, kami dari kelompok B mengambil kesimpulan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, berawal dari Nabi kepada penduduk Madinah yang ke Mekah untuk beribadah pada tahun ke-10 kenabian, ada 6 orang masuk Islam. Yang kedua, tahun ke-12 kenabian datang lagi 13 orang menemui Nabi dalam Al-Aqabah, dibuat perjanjian Aqabah yang pertama. Yang ketiga, keempat, Nabi hijrah dengan Abu Bakar singgah 3 hari di Gua Sur dan tiba di desa Kuba dan mendirikan Masjid Kuba selama 4 hari. Baru sampai di Madinah dengan sambutan yang sangat meriah dari penduduk Madinah dengan berselawat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok B. Apakah dari kelompok A ada yang ingin ditanyakan atas hasil diskusi dari kelompok B? Silakan kalau ada. Bapak akan menguatkan dari materi yang disampaikan oleh kelompok A, kemudian dan kelompok B. Yang pertama, Pak jelaskan apa itu hijrah. Hijrah itu berasal dari kata hajara, artinya pindah. Dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu berarti perpindahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu yang dikatakan dengan hijrah itu. Apakah bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi hijrah itu? Yang pertamanya itu perintah Allah. Nabi tidak akan melakukan suatu yang namanya kegiatan atau suatu perbuatan kalau tidak ada perintah Allah. Terdapat dalam surat Anfal ayat 30 itu. Di mana dijelaskan ketika itu dalam surat Anfal itu, ketika Nabi Muhammad dikepung ingin dibunuh ketika itu, maka dibisikkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Kemudian yang kedua, karena adanya tekanan kaum kafir Quraisy mengancam, menganiaya, kemudian memberikan pemboikotan, kemudian tekanan, bahkan puncaknya Nabi Muhammad ingin dibunuh ketika itu. Maka itu yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah ini. Kemudian yang kenabian, datang 73 orang penduduk Madinah itu ke Mekah meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah. Maka ketika itu diadakanlah perjanjian disebut dengan perjanjian Aqabah. Di sana menjelaskan bahwa penduduk Madinah bersedia melindungi dan menjaga Nabi Muhammad seperti mereka menjaga keluarga dan anak-anak mereka. Itu tentang sebab-sebab Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian kalau tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad, yang pertama diawali dengan datangnya masyarakat Yasrib atau suku yang berada di kota Madinah itu bernama Khazraj datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Bertemulah dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah namanya. Kemudian Nabi menyampaikan agama Islam ketika itu, maka mereka tertarik karena memang agama mereka sama dengan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang adanya ketuhanan itu. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian datang lagi mereka sebanyak 13. Kemudian mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua. Di sana tertulis kami tidak akan menyekutukan Allah, kami tidak akan untukkan agama Islam di kota Yasrib itu atau Madinah itu. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Kemudian puncaknya pada tahun ke-13 kenabian itu datang lagi 73 orang meminta lagi Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Maka
atas perintah Allah, Nabi hijrah ke kota Madinah itu, kemudian melakukan hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, kemudian bersembunyi 3 hari di dalam Gua Sur karena dikejar oleh orang kafir Quraisy ketika kota Yathrib itu diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW kota Al-Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh kelompok A dengan kelompok B. Kemudian dapat Pak beri penilaian. Kalau kelompok A sangat bagus pemaparannya, tentu ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu. Sedangkan untuk kelompok B juga cukup bagus pemaparannya, cukup jelas ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah itu sehingga sampai ke kota Madinah itu. Kemudian mari kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak, coba Pak. Silakan Pak Mul. Ya, pembelajaran kita hari ini Pak menjelaskan hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah atau kalau zaman dahulu disebut dengan Yathrib gitu Pak. Yathrib, ya. Adapun sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah itu karena ada perintah dari Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Terus masuk Islam ke kota Mekah. Terus tahun berikutnya lagi ada yang masuk lagi sampai selanjutnya berjumlah 73 orang dan dibuat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Aqabah. Mungkin itu Pak. Bagus. Itu tentang kesimpulan kita, pelajaran kita pada hari ini. Dapat juga Pak kuatkan, hijrah berarti pindah. Pindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebab Nabi hijrah itu yang pertama karena ada perintah Allah. Kemudian yang ketiga, adanya permintaan dari masyarakat kota Madinah untuk menyuruh Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi untuk latihan mandiri untuk anak-anakku semua bisa mengerjakan LKPD atau tugas mandiri pada halaman 97 dalam buku pembelajaran kita ya, 97 sampai 99. Kalian kerjakan itu di rumah, kemudian nanti sesudah dikerjakan silakan dikirim jawabannya melalui WA pribadi Bapak. Itu merefleksi tentang hasil pembelajaran kita. Silakan Adi. Apa itu hijrah Adi? Hijrah itu pindah Pak. Bagus, pindah. Lisda? Pak, kenapa saya Nabi? Mau tanya dulu Pak, saya mau tanya. Silakan. Kalau pindah dari rumah ke sekolah itu hijrah juga namanya Pak? Hijrah juga namanya, hijrah dari rumah ke sekolah. Oh gitu ya Pak? Iya, Terima gitu. kasih Pak. Lisda, sebab hijrah yang pertama Pak? Masih ingat? Perintah dari Allah Pak. Oh bagus, 100 untuk Lisda. Kemudian Mulyadi. Tepuk tangan. Lisda. Iya. Kemudian Mulyadi, silakan. Sebab hijrah yang kedua? Sebab yang kedua Pak itu adanya diskriminasi dari orang kafir Quraisy Pak. Ancaman dari orang kafir. Kemudian ketiga itu adanya permintaan dari orang Madinah. Kemudian nampaknya nampak semua agak kebingungan. Mari kita nanti ketawa 1 kali kata Bapak ketawa 2 kali ketawa 3 kali bisa sebelum kita tutup ya. Mari ketawa 1 kali mari ketawa 2 kali mari ketawa 3 kali mari ketawa banyak sekali. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan hamdalah terlebih dahulu.
Alhamdulillah. Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.